Oke, Bapak Ibu, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial bagaimana cara mengupload kwitansi yang sudah Bapak Ibu buat ke akun Sixma website milik ketua. Nah, pertama, Bapak Ibu harus masuk ke Sixma website, masukkan NIK Bapak Ibu, silahkan. Saya ambil contoh sini sudah saya pinjam salah satu akun milik ketua. Nah, saya masuk ke bagian menu keempat. Di bagian sebelah kiri Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat di sini ada 4 menu. Nah, masuk ke menu LPJ. Klik menu LPJ akan tampil seperti ini. Jika masih tidak ada data keterangannya seperti ini, silakan tambahkan dahulu. Nah, karena Pokmas ini belum membuat laporan karena baru akan cair tanggal 24, saya minjem akun Pokmasnya. Nah, di sini masukkan bulan periode ini, bulan yang akan Bapak Ibu buat LPJ-nya. Tuliskan di sini Agustus, klik pilih Agustus. Nah, tanggal mulai. Tanggal mulai dimulai di tanggal 1 karena hitungannya ini bukan pelaksanaan Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Pokmas Ibu Yayah ini pelaksananya itu di tanggal 24 hari pertamanya. Nah, tapi di sini jangan ditulis tanggal 24, jangan diklik tanggal 24. Tapi pilihlah tanggal 1 karena ini berbicara mengenai periode bulan pelaksanaan, di mana bulan Agustus dimulai dari tanggal 1 dan diakhiri tanggal selesainya tanggal 31. Maka di sini masukkan tanggal 31. Oke, setelah semua ini jadi, klik simpan. Nah, nanti akan muncul pemberitahuan seperti ini 5 detik. Kalau Bapak Ibu tidak klik, dia akan kembali lagi. Nah, jadi silahkan klik simpan, pastikan langsung klik iya kalau memang Bapak Ibu sudah yakin. Karena kalau tidak, kembali lagi. Klik iya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini saya ringkas atau saya mudahkan, saya sebutlah ini rumah lah. Rumah di bulan Agustus. Nah, tanggal mulanya tanggal 1 Agustus, tanggal selesai tanggal 31 Agustus. Bapak Ibu sudah punya rumah di bulan Agustus yang mana di dalam rumah ini nanti hiduplah berbagai macam kwitansi-kwitansi yang akan Bapak Ibu upload. Nah, cara menguploadnya bagaimana? Nanti Bapak Ibu silakan masuk ke bagian laporan kas di sini. Kliklah ini. Nah, langsung nanti Bapak Ibu masukkan. Bisa Bapak Ibu mendapatkan dana dari PT POS itu di tanggal 22 Agustus. Hari ini. Bapak Ibu masukkan tanggal 22 Agustus. Nah, jenis POS. Jenis POS ini adalah pembagian uang itu penerimaan atau pengeluaran. Bukan POS ini PT POS ya Bapak Ibu. Jadi jenis POS adalah pembagian itu uang sifatnya penerimaan atau pengeluaran. Ada 2 jenis POS di sini, penerimaan dan pengeluaran. Kalau dananya dana masuk ke kas Bapak Ibu, masukin di sini pilihlah penerimaan. Karena di sini kita akan memasukkan danom dari PT POS yang Bapak Ibu terima untuk pencairan tahap pertama bulan Agustus. Nah, di sini jenis POS penerimaan nominalnya berapa? Saya ambil contoh saja 5 juta lah. Nah, 5 juta. Nah, di sini Bapak Ibu akan menemukan tempat mengupload tuh ada 2. Yang pertama itu upload rekening koran, dan yang kedua di sebelah kanan upload kwitansi. Nah, untuk memudahkannya, saya akan membaginya seperti ini saja. Untuk upload rekening koran ini diperuntukkan bagi dana yang masuk ke rekening atau ke kas Bapak Ibu. Penerimaan berarti judul jenis posnya. Nah, kalau penerimaan masukinlah ke upload rekening koran. Kalau misalnya di sini pengeluaran, masukinlah ke upload kwitansi. Itu untuk memudahkan saja pembagiannya. Nah, jadi Bapak Ibu penerimaan silakan upload rekening koran. Ini bahasanya saja rekening koran. Yang diupload tidak rekening koran pun tidak apa-apa. Jadi itu bahasanya saja untuk membedakan. Nah, sini klik browse, nanti silakan cari file danom PT POS yang sudah di-scan. Yang dalam bentuk harus PDF ya Bapak Ibu, dan pastikan size-nya atau ukurannya itu kurang dari 1 MB, kurang dari 1 MB, karena kalau lebih dari 1 MB akan tertolak. Nah, saya ambil yang mepet-mepet sedikit, 914 KB. Kita cek, saya ambil contoh ini bukan file aslinya, hanya contoh saja. Nah, kalau dia bisa terupload, dia akan muncul seperti ini preview-nya. Tapi kalau tidak muncul karena kelebihan megabyte-nya, nanti akan muncul di sini. Oke, kita akan buktikan, kita akan coba. Ini ada yang 1,8 MB. Bagaimana tampilannya? Nah, ada peringatan. Maaf, file tidak boleh lebih dari 1000 KB atau 1 MB. Nanti klik OK, silahkan bagi Bapak Ibu yang filenya kelebihan dari 1 MB, klikkan saja New Windows, klik Google, lalu klik sini saja, Compress PDF. Wah, langsung muncul banyak pilihan menunya. Bapak Ibu bisa menggunakan I Love PDF ini. Biasanya saya juga biasa menggunakan. Nah, tinggal pilih file PDF-nya mana, browse di komputer Bapak Ibu, silakan pilih. Dia nanti akan berkurang dari 1,8 MB tadi ini, nanti akan berkurang di bawah 1 MB.
Ini saya contoh. Kembali lagi kita ke mana namanya, ke ini Sigma. Oke, nah kembali ke Sigma. Di sini sudah terupload ya ceritanya di dalam. Nah, uraiannya nanti di sini karena ini penerimaan pos, tuliskan saja kalau versi saya penerimaan dana permakanan tahap 1 bulan Agustus tahun 2023. Nah, isi dari uraian terkait dengan penerimaan PT Pos ini, substansinya hanya ini. Nah, yang penting mencakup berisi informasi minimal adalah ini. Silahkan Bapak Ibu kreasikan, bisa ditambahkan dengan jumlah PM sebanyak, jumlah PM sebanyak berapa, bla 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 bla, 48 PM. Nah, ini nanti menyesuaikan dengan Bapak Ibu. Yang penting kami hanya meminta untuk uraian penerimaan itu mencakup informasi minimal ini. Penerimaan dana permakanan tahap 1 bulan Agustus. Oke. Ketika sudah, klik simpan. Nah, di sini ada keterangan 5 detik nih, kalau hilang 5 detiknya dia akan kembali lagi, belum kesimpan. Jadi dipastikan klik simpan lalu klik ya Bapak Ibu kalau sudah yakin. Nah, oke, maaf proses penyimpanan data. Di sini kita belajar dari kesalahan ya Bapak Ibu. Di sini muncul keterangan terjadi kegagalan. Maaf proses penyimpanan data gagal. Cek kembali inputan Anda. Terdapat input yang tidak sesuai. Foto rekening tidak boleh lebih dari 1000 KB. Oke. Ini yang tadi sempat saya belum ganti ya Bapak Ibu. Cara menggantinya bagaimana? Ini tidak bisa diklik X hapus ya. Nanti klik lagi saja browse. Nah, lalu pilihlah file yang di bawah 1 MB. Nah, ini sudah 1 MB terupload. Nah, kita coba ya. Oke, bisa pastinya. Oke. Nah, di sini nanti di bagian bawah laporan kas ada tabel. Isinya nanti di sini adalah buku kas harian Bapak. Buku kas harian Bapak Ibu sekalian selama bulan Agustus. Nah, karena berhubung transaksi pertama itu adalah penerimaan dana di bulan Agustus di tanggal 22, maka penerimaan dana lah yang di urutan pertama. Oke, saya coba lagi. Saya coba lagi bikin di tanggal 23 belum jadi. Anggaplah ini di tanggal 1 harusnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan lagi sebelum membuat ini, pastikan urutan pertama yang di laporan kas ini adalah saldo awal. Jangan langsung pengeluaran, karena kalau pengeluaran yang terisi di urutan nomor 1, maka akan minus nantinya. Karena akan terkurang. Walaupun nanti di sini ada bawahnya penerimaan, tetap minus. Oke. Nah, jadi ini coba saya hapus ya. Saya hapus, gak apa-apa. Saya bikin di tanggal 1 biar runut. Ini ceritanya ya. Saya tetap samakan saja 5 juta, browse. Oke, sebentar saya bikin ulang lagi uraian dana permakanan tahap 1. 1 tahun bulan Agustus. Nah, klik simpan. Ini saya langsung saja ya. Saya mengulang tadi. Nah, di tanggal 1 Agustus ada pemasukan sebesar 5 juta. Oke, kita mau bikin pengeluaran nih, karena di tanggal 2 Agustusnya Bapak Ibu mulai pelaksanaan hari pertama. Nah, di sini karena kwitansi yang akan Bapak upload tadi adalah kwitansi biaya makan, yang namanya biaya berarti pengeluaran ya Bapak Ibu. Masukkanlah jenis pajak pengeluaran, nominalnya. Misal dalam hari itu pengeluarannya 250.000. Misalnya saja. Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal untuk kwitansi yang bersifat pengeluaran, uploadlah di bagian sebelah kanan ini, upload kwitansi. Klik browse, cari filenya harus PDF dan kurang dari 1 MB. Nah, saya ambil contoh ini saja. Nah, ini ceritanya kwitansi ya. Ini ceritanya kwitansi biaya makan yang sudah kita buat. Uraiannya sebenarnya informasi dasarnya adalah bagaimana kita mendeskripsikan isi dari kwitansi itu. Nah, karena ini biaya makan hari pertama, maka ketikkan saja biaya permakanan hari pertama. Nah, bisa dituliskan tanggalnya juga, tanggal 2 Agustus. Nah, karena di sini kan tanggal 2 Agustus ya, 2023. Nah, ini saja cukup. Informasi dasarnya ini saja sudah cukup. Kalau Bapak Ibu mau mengkreasikan, mau menambahkan sebanyak untuk 48 PM di kecamatan mana gitu, Cicurug, panjang kan, kabupaten Sumedang, itu nggak apa-apa. Silahkan. Yang penting informasi dasarnya berisi
Apa sih kwitansi ini? Oh, biaya permakanan hari pertama, tanggal 2 Agustus. Udah cukup itu aja. Kalau mau dipanjangin silahkan. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Begitu mudahnya mengupload kwitansi pada Sixma. Nah, jadi tinggal pilih tanggal, jenis posnya, pengeluaran, nominal, upload, uraiannya, sudah selesai. Simpan, klik ya. Ini 5 detik, ya kembali lagi. Jangan lupa klik ya. Klik ya. Klik aja ya. Nah, dia langsung otomatis terjumlahkan di sini. Tadi yang pertama tanggal 1 Agustus 5 juta masuk. Di tanggal 2 biaya pemakanan 250.000. Nah, jadi 5 juta dikurang 250.000, terus saldo akhirnya 4750. Nah, di sini keterangannya. Oke. Nah, Pak, gimana kalau pas di tanggal 2 ada pengeluaran BOP? Nah, BOP-nya di tanggal 2 bisa nggak sih satu hari itu terisi 2 kwitansi yang diupload? Bisa banget, Bapak. Bisa banget, Bu. Nah, silakan kita coba ya. 2 Agustus, jenis pengeluarannya, jenis posnya pengeluaran. Karena biaya BOP. BOP-nya 20.000. Buat beli pulsa ketua, buat ikut Zoom, sama PIC. Nah, silakan upload sini di bagian sebelah kanan ya untuk pengeluaran. Ceritanya ini adalah bukti bayar, apa namanya, itu bukan bukti bayar. Ini adalah kwitansi BOP yang sudah Bapak Ibu buat untuk membeli pulsa. Nah, di sini uraiannya tuliskan saja pembelian pulsa untuk Zoom meeting sebesar berapa. Silahkan tuliskan sebesar 20.000. Nah, ini sudah cukup Bapak Ibu, ini sudah informasinya sudah mewakili apa yang ada dalam kwitansi, ini sudah cukup. Nah, bisa Bapak Ibu pakai. Klik simpan. Nah, klik ya. Nanti dia akan muncul di bagian tanggal 2 juga. Jadi di tanggal 2 ada 2 jenis kwitansi yang diupload. Bisa Bapak Ibu, lebih dari satu bisa. Bagaimana kalau 3 transaksi? Misalnya BOP-nya bukan hanya beli pulsa, tapi juga beli keranjang makanan untuk ditaruh di sepeda motor. Oke, kita buat tanggal 2 Agustus, jenis posnya pengeluaran seperti biasa, nominalnya anggaplah 50.000 lah. Upload kwitansinya, Bapak Ibu jangan lupa scan dulu kwitansi BOP yang Bapak Ibu sudah buat tadi, seperti yang sudah saya buat tutorial di awal. Pastikan di bawah 1 MB. Nah, di sini pembelian keranjang tempat makanan untuk di motor misalnya. Saya ngasal saja bikin deskripsinya, yang penting intinya itu. Nah, intinya saya ambil contoh itu, saya simpan. Apakah bisa lebih dari 2, 3 misalnya? Coba kita tes. Harusnya bisa. Nah, dan benar bisa. Jadi satu hari di tanggal 2 Agustus Bapak Ibu punya pengeluaran 3 jenis kwitansi yang Bapak Ibu upload. Dan itu bisa. Dan ini sudah terjumlah ya Bapak Ibu. Nah, oke. Lanjut misalnya tanggal 3. Saya ambil tanggal 3 lagi. Tanggal 3 pengeluaran. Nah, pengeluarannya karena biaya kwitansi biaya makan diupload setiap hari. Nah, di sini ceritanya biaya makannya lagi nih. 250.000. Nah, pengeluaran diuploadnya di bagian sebelah kanan, upload kwitansi. Nah, di sini pilih filenya PDF kurang dari 1 MB, uraiannya. Karena ini biaya permakanan hari kedua, maka nanti uraiannya adalah seperti ini. Biaya permakanan hari kedua tanggal 3 Agustus 2003. Nah, ini saja informasi dasar yang kami minta ini untuk kwitansi biaya makan yang Bapak Ibu upload setiap hari. Jadi, kwitansi apa, untuk hari keberapa, tanggalnya tanggal berapa. Sudah, itu saja. Nah, nanti klik simpan, klik ya. Nah, dia akan terurut lagi di bawah tanggal 2 di urutan nomor 5. Ya, kwitansi biaya makan hari kedua. Oke, ini saya coba buat beberapa kwitansi ya sampai tanggal 6 deh. Saya cepat saja, saya untuk contoh saja nih. Biar nanti bisa kelihatan jumlahnya. Nah, ini apa namanya? Biaya. Oke, hari ketiga. Ini biar cepat saja. Karena saya mau masukkan nanti di tengah-tengah ada penerimaan lagi dari PT Pos tahap kedua. Nah, itu saya mau menampilkan itu biar nanti bisa. Nah, ini browse kwitansinya. Uraiannya hari keempat nih, karena Bapak Ibu harus mengupload setiap hari ya.
Saya bikin lagi untuk hari kelima. Ini tanggal berapa tadi? Tanggal 5, berarti tanggal 6. Hari kelimanya jenis pos pengeluaran, nominalnya 210.000 masih sama. Biaya makannya dalam hari itu. Nah, filenya saya ngasal aja. Contoh, uraiannya ini hari ke 6 harusnya. 45, 5. Oke. Nah, oke. Nah, ternyata pas di hari kelima, hari besoknya Bapak Ibu menerima dana lagi, ini ceritanya ya, contohnya. Menerima dana dari PT Pos di tanggal 7 Agustus. Apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Oke, kita coba ya. Tanggal 7 Agustus, Bapak Ibu menerima dana dari PT Pos. Menerima dana berarti jenis posnya penerimaan. Nominal samakan dengan misalnya, ini ceritanya saja, contohnya saja. Nominalnya sama 5 juta. Nah, bagian yang diupload itu adalah bagian upload rekening koran ya Bapak Ibu di sebelah kiri. Nah, ini silahkan cari danomnya yang sudah di-scan, filenya PDF dan kurang dari 1 MB, silahkan. Nah, uraiannya di sini tuliskan penerimaan dana permakanan tahap 2 bulan Agustus tahun 2023. Nah, ini saja informasi dasar yang kami minta ini untuk penerimaan dari PT Pos. Jadi apa kwitansinya? Kwitansi penerimaan dana, tahapnya tahap berapa, tahap 2, bulannya bulan apa? Agustus. Udah, 3 informasi dasar itu saja yang diupload. Oke, klik simpan. Klik simpan lalu klik ya. Coba kita lihat laporan kas Bapak Ibu. Nah, jadi di sini ada variasi. Jadi ketika tanggal 7 Bapak Ibu menerima, nah laporan kasnya sudah terbentuk seperti ini dan sudah terjumlah. Saldo akhir di tanggal 6 setelah terpakai beberapa hari menyalurkan permakanan dan BOP itu sebesar 3.680.000. Nah, lalu dana masuk lagi 5 juta. Nah, dia akan otomatis terjumlah. Ini lain ceritanya ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu di tanggal 1 ini tidak membuat kwitansi tidak mengupload danom dari PT Pos. Jadi langsung Bapak Ibu masukin pengeluaran. Kalau Bapak Ibu sini masukin pengeluaran dulu di urutan pertamanya, maka itu akan minus Bapak Ibu. Walaupun di akhirnya saldonya sudah sesuai. Di sini nanti akan tertampil minus karena pengurangnya di awal itu tuh lebih sedikit dari pengeluaran yang dikeluarkan. Jadi tetap harus di awal bulan di tanggal 1 di awal bulan itu adalah saldo penerimaan dana yang dimiliki oleh kas Bapak Ibu. Karena kalau di tanggal satunya sudah dimulai dengan saldo yang minim, lalu pengeluaran juga lebih banyak daripada saldo yang tertera di tanggal 1, itu akan minus nantinya. Seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Nah, oke, kita kembali ke kas bulanan. Klik di bagian sini, kas bulanan. Nah, ketika Bapak Ibu mau membuat laporan bulanan nih, ditagih sama PIC di akhir bulan tanggal 31 Agustus misalnya. Di telepon PIC, Pak, tolong buat laporan LPJ, ajukan ke saya. Bagaimana mengajukannya? Nah, seperti ini cara mengajukannya. Tadi jika Bapak Ibu mengupload kwitansi di bagian tabel yang laporan kas, sekarang Bapak Ibu klik di bagian laporan bulanan. Di sini kan ada tulisan belum dibuat. Nah, ini klik buat. Di sini klik. Nah, ini ada ringkasan dari LPJ Bapak Ibu di bulan Agustus. Ini tabel kasnya, laporan buku kasnya. Di bawahnya adalah laporan penyaluran permakanannya, dokumentasi. Nah, yang berlambang X ini tidak tersalurkan atau tidak ada dokumentasinya. Jika Bapak Ibu merasa seluruh PM sudah disalurkan tapi muncul X ini, maka silahkan cek lagi. Jangan buat laporannya, klik batal, cek lagi di bagian penyaluran. Cari mana yang masih statusnya itu biru tua seperti ini, bukan hijau. Nah, karena kalau status hijau sudah tersalurkan, ada dokumentasinya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, pastikan tadi kalau sudah sesuai, klik tadi ya, seperti di awal buat laporan, belum dibuat ini, klik buat. Nah, ini akan tertampilkan jika sudah sesuai semua, nominalnya sudah sesuai, keterangannya, tanggalnya. Silahkan bagian bawah sebelah kanan ini buat laporan. Klik buat laporan. Nah, akan ada keterangan seperti ini. Kalau sudah yakin, klik ya. Klik saja ya ini. Nah, ketika Bapak Ibu klik ya, laporan bulanan di tabel yang ada laporan bulannya ini akan berbentuk seperti ini. Keterangannya yang tadi awalnya belum dibuat berubah menjadi belum diajukan. Ada 3 file icon di sini. Yang pertama adalah icon mata.
Icon mata ini untuk melihat preview dari LPJ yang sudah terbuat. Nah, ini harus Bapak Ibu download dulu. Nanti terdownload dalam bentuk kalau tidak salah PDF. Nanti silakan download. Coba saya coba ya. Saya klik download. Oke, itu nanti silakan dicoba saja. Nah, itu menu icon mata itu untuk melihat laporan. Nah, untuk mengajukan, klik menu di tengah yang ada gambar panah ke kanan di atas dokumen. Di sebelah menu tong sampah merah ini. Nah, diklik ini. Nah, atau kalau Bapak Ibu bingung, ini namanya apa? Silahkan arahkan kursor komputer di menunya, akan muncul nanti keterangannya. Nah, di situ ajukan laporan bulanan. Klik saja ajukan laporan bulanan. Nah, apakah yakin? Ya, klik ya, yakin. Nah, nanti ketika diklik ajukan laporan bulanan yang sudah diajukan itu akan masuk ke akun Sixma PIC pusat masing-masing. Kalau Bapak Ibu memiliki PIC, silahkan beritahu PIC-nya bahwa, Pak, Bu, saya sudah mengajukan LPJ bulan Agustus. Silahkan cek di akun PIC Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti PIC akan mengeceknya, dan jika sudah sesuai, maka nanti laporannya akan diterima. Seperti itu Bapak Ibu, ini sedang proses loadingnya, tapi kurang lebih cara untuk mengupload kwitansi dan juga membuat dan mengajukan LPJ bulanan itu seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian.